Nah, selanjutnya adalah teori sosiokultural. Teori sosiokultural atau yang dikenal sebagai teori sosial atau kultural merupakan teori baru ya, ini teori belajar baru perkembangan dari behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik. Dan teori sosiokultural ini tokohnya ada Piaget, terus ada Vygotsky. Nah, teori sosiokultural ini apa? Dimana teori sosiokultural ini selalu mengedepankan kalau belajar itu tidak akan terpisahkan dari budaya. Dari mana adanya budaya? Budaya itu berasal dari lingkungan masyarakatnya. Jadi budaya itu timbul karena ada subjek. Subjek itu siapa? Ya masyarakat yang menempati wilayah itu. Kalau tidak ada masyarakat, bagaimana timbul budaya? Dan kalau udah ada masyarakat, bagaimana menimbulkan budaya? Nah, budaya itu timbul karena karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, dan budaya sendiri juga timbul bukan karena adat istiadat, tetapi budaya itu timbul karena pemikiran. Selanjutnya, kenapa kok teori sosiokultural ini bisa menjadi teori dalam pendidikan? Ya karena itu tadi, kita belajar tentang pengetahuan, belajar tentang pendidikan itu berkaitan langsung dengan sosial, lingkungan sosial atau keadaan di sekitar kita. Tidak mungkin kita di Indonesia tapi belajar mengenai kebudayaan yang ada di Amerika. Iya boleh, tetapi kita tidak belajar hingga ke akar kebudayaan di Indonesia, di Amerika atau di Korea. Kita di Indonesia ya cukup mempelajari pembelajaran akar dari kebudayaan Indonesia itu saja. Kalau apa perlu belajar dari kebudayaan lain? Perlu, tetapi sebaiknya kita mempelajari kebudayaan kita sendiri yang lebih kompleks. Teori sosiokultural ini yang pertama ada tokohnya Jean Piaget. Pendapatnya bahwa belajar itu ditentukan karena adanya karsa individu. Artinya apa? Pengetahuan itu kan berasal dari individu. Siswa itu berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Nah, penentuan ini disangkut pautkan dengan apa? Dengan umur, dengan tingkat kematangan emosionalnya, dan kesuksesan belajar itu tidak hanya dilihat dari gurunya, tetapi juga dari teman sebayanya. Piaget ini juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai ekuilibrasi yang dibutuhkan proses adaptasi, asimilasi, dan akomodasi yang telah dipaparkan di atas, bahwa pendekatan kognitif dalam belajar dan pembelajaran yang ditokohi oleh Piaget yang kemudian dikembangkan dalam aliran konstruktivistik juga masih dirasakan ada kelemahan. Teori ini bila dicermati ada beberapa aspek yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif dalam bagian atau kegiatan pembelajaran. Karena lebih mencerminkan ke ideologi ya, di sosial ideologinya individu para siswa itu sendiri, dan gaya belajar Sokratik yang lazim dikaitkan dengan budaya barat gitu. Jadi kalau di Indonesia berubah kurikulum ya bisa saja melihat budaya dari luar atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah tokoh Vygotsky. Kalau menurut Vygotsky ini, jalan pemikiran akan dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadar dari interaksi sosial. Jadi, kondisi sosial anak itu mempengaruhi tindakan saat belajar. Vygotsky juga mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif seorang anak dapat dicari atau ditemukan melalui kolaborasi antara generasinya, dari keluarga ataupun dari temannya tadi. Itu. Jadi sosial kultural ini juga berpengaruh terhadap pendidikan, terhadap proses belajar anak. Untuk teori sibernetik akan dibahas selanjutnya.